Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Novitasari, saya dari kelas MJ8117. Di sini akan melakukan pemaparan terkait tugas UTS Cyber Security yang diambil oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom terkait studi kasus keamanan data dan informasi. Latar belakang kasus yang saya ambil di sini terkait dengan Bank Pintar Digital menyediakan layanan mobile banking, internet banking, dan pinjaman online. Menyebabkan hal itu, Bank Bintang menyediakan data sensitif dan nasabah berupa NIK, nomor telepon, alamat email, rekening, data pinjaman, riwayat transaksi. Kemudian terjadi suatu masalah, yaitu layanan mobile bankingnya terganggu dan ditemukan indikasi akses yang tidak sah ke server database. Nah, rumusan masalah di sini ada dua, yaitu mengapa kasus ini penting dan apa yang menjadi resikonya. Penyebab kenapa masalah ini bisa terjadi ada 4 di sini saya mengidentifikasi. Yang pertama, lemahnya sistem keamanan. Yang kedua adalah human error. Yang ketiga adalah kontrol akses yang kurang ketat. Dan yang keempat adalah penanganan kasus yang kurang sigap. Nah, di sini untuk mencegah suatu server terbobol oleh pihak yang tidak seharusnya adalah pencegahan terkait penguatan teknologi keamanan. Yang pertama adalah menerapkan enkripsi data. Bank harus mengenkripsi data nasabah baik saat disimpan atau saat dikirim melalui jaringan. Sehingga apabila dicuri orang, data tersebut tidak mudah untuk dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah menerapkan sistem deteksi dini aktivitas yang mencurigakan. Langkah pencegahan selanjutnya adalah menggunakan multi-factor authentication. Nasabah atau pegawai jika ingin mengakses aplikasi dibutuhkan autentikasi berlapis, seperti kombinasi password, OTP, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah untuk menginstal firewall, antivirus, intrusion detection, prevention system, atau IDS atau IPS, patch management, dan pembaruan sistem secara rutin. Dan yang terakhir adalah backup data terenkripsi dan diuji. Ini pencegahan dari tata kelola SDM dan prosedur. Ada 6 di sini, list privilege atau hak akses diberikan sesuai dengan tugasnya, terus melakukan audit secara berkala, terus melakukan pelatihan SDM untuk stimulasi phishing, literasi keamanan, atau prosedural pelaporan insiden. Yang ketiga adalah edukasi nasabah. Jadi nasabah selalu diingatkan untuk tidak boleh membagikan PIN, OTP, atau password. Yang selanjutnya adalah aturan pengumpulan atau penyimpanan akses pemrosesan pelaporan atau penghapusan data, atau lebih tepatnya SOP data. Dan yang terakhir adalah vendor risk atau evaluasi vendor IT atau cloud agar pihak ketiga tidak menjadi celah kebocoran data. Nah, ini selanjutnya adalah cara mengatasi jika kebocoran data itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan. Ini ada 5 langkah, yaitu isolasi sistem, pisahkan server yang terdampak dari jaringan utama, investigasi forensik, identifikasi sumber serangan, jenis data terdampaknya itu apa, terus notifikasi, beritahukan kepada nasabah kalau sedang terdampak, terus pemulihan, tutup celah keamanan, ganti kredensial, pulihkan layanan, dan pantau transaksi mencurigakan. Yang kelima adalah evaluasi. Nah, ini dampak-dampak apabila kebocoran itu tidak segera ditangani dan menyebabkan dampak sekisar 6. Yang pertama adalah dampak dari finansial. Kebocoran data tidak segera ditangani menyebabkan nasabah dapat mengalami kerugian finansial. Dan kerugian juga untuk pihak bank karena nanti ada langkah selanjutnya untuk mengganti kompensasi. Selanjutnya adalah dampak reputasi bagi bank. Jika bank gagal melindungi nasabah, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan memindahkan dananya ke bank lain. Terus selanjutnya adalah dampak di bidang hukum. Bank akan menghadapi sanksi administrasi, gugatan perdata, dan tuntutan hukum apabila terbukti lalai dalam menjaga keamanan data nasabah. Kajian hukum ini menyebutkan bahwa nasabah yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui OJK, Kominfo, kepolisian, atau jalur perdata. Dampak operasional, serangan cyber ini dapat menyebabkan gangguan semua layanan perbankan seperti mobile banking, ATM, transfer, layanan transaksi lainnya. Dampak psikologis dan sosial bagi nasabah. Nasabah akan merasa khawatir, rasa tidak aman, stres, dan takut identitasnya disalahgunakan, sehingga akan merugikan kebahagiaan nasabah dan tidak percaya kepada bank. Kesimpulannya, tadi kasus Bank Jenius Digital menunjukkan bahwa keamanan data dan informasi pada instansi keuangan harus dikelola secara serius. Risiko kebocoran data dapat muncul dari kelemahan teknologi, selain kelalaian karyawan, lemahnya kontrol akses, serta kurangnya kesiapan dalam merespon insiden. Pencegahan dapat dilakukan melalui enkripsi data, autentikasi berlapis, pembatasan akses, audit keamanan, pelatihan karyawan, edukasi nasabah, serta penyusunan SOP perlindungan data. Jika insiden sudah terjadi, harus segera melakukan isolasi sistem, investigasi forensik, pemberitahuan kepada otoritas dan nasabah, pemulihan sistem, serta evaluasi kebijakan. Apabila tidak ditangani segera, kebocoran data dapat menimbulkan kerugian baik di finansial, kerusakan reputasi, masalah hukum, gangguan operasional, serta dampak psikologis bagi nasabah. Oleh karena itu, keamanan data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian penting dari tata kelola kepatuhan hukum dan perlindungan kepercayaan publik. Ini daftar pusaka yang saya ambil untuk menyusun dari studi kasus saya ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk telah bergabung pada paparan saya dan mohon arahannya dan saran untuk Bapak biar saya bisa lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.